Aku sebagai orang Jepang suka banget loh sama attitude budaya orang Indonesia yang gampang bantu menolong kalau ada orang yang lagi kesusahan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern di Jepang yang serba cepat, disiplin, dan teratur, ada satu hal yang justru mencuri perhatian banyak orang, kehangatan orang Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Jepang, kehadiran orang Indonesia di lingkungan mereka bukan hanya sekedar sebagai pekerja asing atau pelajar, tetapi sebagai sosok yang membawa nuansa berbeda, lebih ramah, lebih akrab, dan penuh empati. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di tengah budaya yang terkenal formal dan penuh aturan, justru karakter santai dan hangat dari Indonesia bisa begitu dihargai? Banyak warga Jepang mulai menyadari bahwa orang Indonesia memiliki sesuatu yang mungkin sulit ditemukan di kehidupan modern mereka, kepedulian sosial yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung individualistis, di mana setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, kehadiran individu yang spontan membantu tanpa diminta menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Orang Indonesia dengan budaya gotong royong yang sudah tertanam sejak lama, secara alami membawa nilai itu kemanapun mereka pergi, termasuk ke Jepang. Budaya gotong royong bukan sekedar konsep, melainkan cara hidup. Ia bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang rasa memiliki terhadap sesama manusia. Di Indonesia, membantu tetangga, menolong orang asing, atau sekedar memberi perhatian kecil kepada orang lain adalah hal yang dianggap biasa. Namun, ketika nilai ini hadir di lingkungan seperti Jepang, dampaknya menjadi luar biasa. Hal-hal sederhana yang mungkin dianggap biasa oleh orang Indonesia justru terlihat istimewa di mata masyarakat Jepang. Salah satu kisah yang mencerminkan hal ini adalah ketika 3 orang Indonesia dengan berani menolong seorang anak Jepang yang hampir tenggelam di kolam saat musim dingin. Bayangkan kondisi tersebut, suhu yang sangat rendah, air yang membeku, dan resiko keselamatan yang tinggi. Dalam situasi seperti itu, tidak semua orang berani bertindak. Namun, ketiga orang Indonesia ini tidak berpikir panjang. Mereka langsung bergerak, menyelamatkan sang anak tanpa memikirkan resiko terhadap diri mereka sendiri. Tindakan ini bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, ada pula kisah 5 orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan karena berhasil menolong seorang wanita Jepang yang terjatuh di sungai. Kejadian ini bahkan diberitakan di media Jepang, menjadi bukti nyata bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat berdampak besar. Penghargaan tersebut bukan hanya simbol apresiasi, tetapi juga pengakuan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh orang Indonesia benar-benar dihargai di negeri orang. Di sisi lain, aksi gotong royong juga terlihat dalam situasi yang lebih sederhana, namun tetap bermakna. Sekelompok pemuda Indonesia pernah membantu mobil warga Jepang yang terperosok ke selokan. Tanpa diminta, tanpa perencanaan, mereka langsung bergerak bersama-sama mendorong mobil tersebut hingga keluar. Bagi mereka ini mungkin hanya tindakan spontanan, namun bagi pemilik mobil, ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Momen seperti ini menunjukkan bahwa gotong royong bukan sekedar budaya, tetapi refleks sosial yang sudah menjadi bagian dari identitas. Menariknya, masyarakat Jepang sendiri mengakui perbedaan ini. Dalam beberapa percakapan, mereka menyebut bahwa orang Indonesia lebih mudah diajak berbicara, lebih cair dalam komunikasi, dan tidak terlalu terikat dengan formalitas, seperti penggunaan bahasa kehormatan atau keigo. Di Jepang, interaksi sosial seringkali terasa berjarak karena adanya aturan bahasa dan etika yang ketat. Sementara itu, orang Indonesia cenderung langsung akrab, bahkan dengan orang yang baru dikenal. Hal ini menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan. Namun, cerita tentang kebaikan ini tidak selalu datang dalam bentuk aksi besar. Terkadang, justru tindakan kecil yang penuh empati menjadi yang paling berkesan. Seperti pengalaman seorang warga Indonesia yang tinggal di Jepang ketika ia membantu orang tua dari tetangganya yang mengalami kondisi hikikomori, yaitu menarik diri dari kehidupan sosial. Orang tua tersebut datang dari daerah jauh untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam kondisi bingung dan tidak familiar dengan lingkungan sekitar, mereka meminta bantuan. Tanpa ragu, orang Indonesia tersebut membantu mereka. Ia menjelaskan cara membuka pintu, sistem pembuangan sampah, hingga hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele namun sangat penting bagi orang yang baru datang. Semua dilakukan tanpa mengharapkan imbalan.
Ini adalah bentuk empati yang sederhana namun sangat berarti. Menariknya, meskipun bantuan itu diberikan dengan tulus, pada akhirnya orang tua tersebut tetap memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih. Sebuah imani yang awalnya ditolak, namun tetap diberikan dengan penuh rasa hormat. Dari pengalaman ini, muncul satu kesadaran penting. Mengharumkan nama bangsa tidak selalu harus melalui prestasi besar. Tidak harus menjadi atlet, ilmuwan, atau tokoh terkenal. Terkadang, cukup dengan menjadi manusia yang baik, kita sudah membawa nama negara kita menjadi lebih baik di mata dunia. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di Jepang sendiri, sebenarnya ada nilai yang mirip dengan gotong royong. Misalnya kegiatan bersih-bersih kampus yang dilakukan bersama oleh mahasiswa dan dosen setiap musim gugur. Mereka bekerja sama membersihkan daun-daun yang berguguran, bahkan memanen buah dari pohon yang ada di lingkungan kampus. Setelah selesai, mereka berkumpul dan menikmati minuman bersama. Ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan sebenarnya juga ada, hanya saja mungkin tidak sekuat atau seintens yang ada di Indonesia. Namun puncak dari semua cerita ini adalah kisah heroik seorang pekerja Indonesia bernama Agus Prasetyo di kota Osaka. Dalam kondisi hujan dan jarak pandang yang terbatas, seorang nenek Jepang terlihat kesulitan menyeberangi rel kereta. Situasi menjadi sangat berbahaya karena kereta bisa datang kapan saja. Orang-orang di sekitar hanya bisa melihat dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Pak Agus tidak berpikir dua kali. Ia langsung menghentikan kendaraannya dan berlari menuju rel. Dengan cepat, ia mengangkat sang nenek dan membawanya ke tempat aman hanya beberapa detik sebelum kereta melintas. Kejadian ini begitu dramatis dan menegangkan, namun juga sangat menginspirasi. Tindakannya menjadi viral di media sosial, mendapatkan pujian dari masyarakat Jepang dan Indonesia. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan yang melampaui batas negara. Tidak ada perbedaan ras, bahasa, atau budaya ketika seseorang berada dalam bahaya. Yang ada hanyalah dorongan untuk menolong sesama. Dan dalam hal ini, orang Indonesia kembali menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian yang luar biasa. Semua cerita ini membentuk satu gambaran besar tentang bagaimana orang Indonesia dipandang di Jepang. Mereka bukan hanya dikenal sebagai pekerja keras, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hati yang hangat. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan kadang terasa dingin, kehadiran mereka membawa kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada akhirnya, ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dimanapun kita berada, kita membawa identitas bangsa kita. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi representasi dari negara kita di mata dunia. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi cara kita bersikap, berbicara dan memperlakukan orang lain bisa meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Jadi, jika suatu hari kita berada di negeri orang, ingatlah bahwa kita bukan hanya individu. Kita adalah bagian dari cerita besar tentang Indonesia. Dan melalui kebaikan sederhana, kita bisa membuat dunia melihat Indonesia dengan cara yang lebih indah.